Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang bab menghitung pembebanan biaya overhead audit atau BOP. Subbab yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana cara menghitung tarif dari BOP. Nah, perlu kita tahu ada 5 dasar perhitungan tarif BOP. Yang pertama yaitu menggunakan dasar satuan produk. Yang kedua menggunakan dasar jam tenaga kerja. Yang ketiga menggunakan dasar jam mesin. Keempat biaya bahan baku. Dan yang kelima adalah BTKL. Apa itu BTKL? Ya, biaya tenaga kerja langsung. Oke, lanjut ya, kita akan membahas yang poin pertama, yaitu atas dasar satuan produk. Yang perlu kita tahu yaitu rumusnya. Bagaimana rumusnya menghitung BOP atas dasar satuan produk. Nah, rumusnya taksiran BOP per taksiran unit produksi nanti akan menghasilkan tarif BOP per unit. Nah, karena kita menggunakan dasar satuan produk, maka rumusnya itu yang dibahas yaitu tentang unit produksi. Lanjut kita ke soalnya. Contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya BOP suatu periode ditaksirkan BOP-nya berapa? Ya, 10 juta. Lalu taksiran produk yang dihasilkan, produknya menghasilkan berapa unit? 10.000 unit. Perlu diingat lagi bahwa ini masih taksiran ya, taksiran. Nah, artinya apa? Taksiran itu berarti biaya di sini itu bukan biaya yang sebenarnya terjadi. Biaya di sini itu masih biaya taksiran atau anggaran, masih kira-kiranya. Nah, dari soal ini bagaimana tarif BOP-nya, bagaimana atau berapa tarif BOP-nya. Nah, dari rumus ini tadi, di sini kita masukkan angkanya. Tadi diketahui BOP-nya yang ditaksirkan berapa? Ya, 10 juta, lalu taksiran unit produksinya diketahui 10.000. Nah, dari sini kita bisa langsung mencoret. Jadi ketemu taksiran BOP-nya per unit atau tarif BOP-nya per unit adalah 1.000 unit. Ini apa? Ya, jadi tarif BOP per unitnya itu 1.000. Nah, biasanya soalnya itu tidak hanya berhenti di menghitung tarif. Biasanya soalnya itu juga ditambahi dengan menghitung berapa BOP yang dibebankan. Nah, kalian harus tahu bedanya BOP yang dibebankan dan BOP yang ditaksirkan itu apa. Nah, kalau BOP yang dibebankan itu adalah BOP atau biaya overhead yang sudah benar-benar menjadi beban dari perusahaan itu. Jadi sudah benar-benar terjadi, bukan lagi anggaran atau bukan lagi taksiran, melainkan BOP yang benar terjadi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya tadi sudah ketemu tarif kan? Sudah ketemu tarif ini. Nah, tarif ini nanti harus dikalikan dengan unit produksi yang benar-benar sudah diproduksi. Kalau yang tadi di soal 10.000 ini masih taksiran. Nah, kalau misalkan dari soal ini ternyata unit yang diproduksinya itu adalah 8.000 unit, maka BOP-nya itu berapa? BOP yang dibebankan tinggal mengkalikan saja. Tarifnya tadi berapa? 1.000-an. Tarifnya 1.000 dikalikan unit yang sudah diproduksi. Berarti 1.000 dikali 8.000. Kenapa kok enggak 10.000? Karena apa? Iya benar. 10.000 ini tadi masih taksiran, sedangkan yang benar-benar diproduksi itu hanya 8.000. Jadi BOP yang dibebankan atau BOP yang sebenarnya 1.000 dikali 8.000, hasilnya berapa? Ya 8 juta.
juta. Nah, ini adalah BOP yang dibebankan pada periode ini. Nah, lanjut kita akan menghitung pada soal dasar kedua, yaitu jam tenaga kerja. Seperti dengan judulnya, sama hanya dengan judulnya. Kalau tadi produk, kalau ini jam tenaga kerja, maka rumus yang digunakan itu seperti ini: taksiran BOP pada jam tenaga kerja. Bukan lagi satuan produk atau unit produksinya, tapi kita menghitungnya menggunakan dasar jumlah jam tenaga kerjanya. Langsung kita ke soal ya. Nah, di soal ini diketahui BOP-nya 50 juta. Lalu jam tenaga kerja langsungnya atau jumlah jam tenaga kerja langsungnya selama periode itu sejumlah 40.000 jam. Nah, berapa tarif BOP-nya? Rumusnya tadi kan ini. Nah, rumus ini kita masukkan angkanya. 50 juta tarif BOP-nya, lalu jumlah jam kerjanya 40 jam, maka ketemu tarif BOP per jam kerjanya atau per unitnya adalah 1.250. Sama kayak soal yang tadi, ini masih ketemu tarif. Nah, biasanya kalau menghitung biaya yang dibebankan atau biaya yang dibebankan, tarif ini harus dikalikan jumlah jam kerja atau jumlah hasil produksi dalam periode jam kerja tersebut. Kalau ini tadi jam kerjanya 40 jam. Ternyata selama 40 jam itu produk yang dihasilkan 10.000 unit, maka BOP-nya tinggal mengkalikan tarif dari tadi yang sudah diketahui ini dikalikan dengan jumlah produksi yang dihasilkan selama 40 jam, 40.000 jam kerja. Nanti dikalikan 1.250 dikalikan 10.000 unit, maka ketemu hasilnya ini ya 12.500.000. Seperti itu. Nah, lanjut ke subbab yang ketiga atau dasar yang ketiga, yaitu menggunakan dasar jam mesin. Beda loh ya jam mesin dengan jam tenaga kerja. Kalau jam tenaga kerja itu didasarkan pada jumlah jam tenaga kerjanya. Kalau jam mesin atau jumlah jam mesin itu didasarkan bukan jam tenaga kerjanya, melainkan jumlah jam mesinnya. Misalkan di suatu perusahaan menggunakan mesin selama periode itu sebesar 10.000 jam. Nah, berarti itu namanya jam mesin, bukan jam tenaga kerja. Perlu digarisbawahi ya. Nah, karena ini menggunakan dasar jam mesin, maka rumusnya hampir mirip. Yang membedakan di penyebutnya. Kalau tadi jam tenaga kerja, BOP per taksiran jam tenaga kerja. Kalau ini BOP per taksiran jam mesin. Nanti ketemu tarif BOP-nya. Langsung kita ke soal ya. Di soal disebutkan bahwa BOP-nya sebesar 50 juta. Nah, diketahui jam mesinnya atau mesin produksinya itu bekerja selama 20.000 jam dalam periode itu. Misalkan periodenya mingguan atau bisa bulanan. Itu di total ternyata ketemu 20.000 jam produksi. Mesinnya itu bekerja 20.000 jam. Nah, berapa tarif BOP-nya? Menghitungnya dari rumus ini tadi dimasukkan angkanya, jadi 50 juta yaitu taksiran BOP per taksiran jam mesin 20.000, maka bisa kita coret ya, tinggal mencoret saja. Maka ketemu ya
2.500. Jadi 2.500 ini apa? 2.500 ini adalah tarif BOP per jam mesinnya. Nah, masih sama kalau kita ada soal lagi. Berapa biaya BOP yang dibebankan? Sama. Tarif ini nanti dikalikan dengan jumlah produk atau hasil yang dihasilkan mesin itu selama 20 jam itu berapa unit. Kalau ini tadi dicontohkan 10.000 unit, jadi 20.000 jam mesin itu menghasilkan 10.000 unit, maka BOP-nya yaitu 2.500. Ini apa tadi? Ya, tarifnya dikalikan 10.000, maka ketemu 25 juta. 25 juta ini BOP yang dibebankan. Sama caranya. Nah, jadi 3 cara. Yang pertama ini rumusnya itu mirip sama, hasilnya itu rupiah. Jadi rupiah dikalikan nanti kalau menghitung BOP, rupiahnya atau tarifnya itu dikalikan dengan unit produksinya. Begitu. Nah, lanjut ke yang dua subbab terakhir, yaitu menggunakan biaya bahan baku dan BTKL. Ini biaya ya, berarti ini rumusnya akan berbeda dari 3 subbab yang pertama tadi. Oke, kita lanjutkan. Pertama, kalau kita menggunakan dasar biaya produksi, rumusnya itu bagaimana? Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran pemakaian bahan baku. Taksiran pemakaian biaya bahan baku itu bisa disebut juga biaya bahan baku dikalikan 100%. Nah, ini nanti ketemu tarifnya, tarif BOP dengan dasar biaya produksi. Lanjut ke soal ya. Diketahui taksiran BOP suatu periode 60 juta. Sedangkan biaya bahan baku yang ditaksirkan, ingat ini masih ditaksirkan, berarti masih kira-kira, sebesar 50 juta. Berapa tarif BOP-nya? Nah, cara dari rumus ini kita masukkan ke sini angkanya 60 juta per bahan bakunya 50 juta dikali 100%, ketemu 120%. Nah, ini apa? Jadi tarif BOP berdasarkan pemakaian bahan baku atau biaya produksi sebesar 120%. Hasilnya beda. Kalau 3 tadi yang menggunakan dasar produk, jam tenaga kerja, jam mesin, jumlahnya hasilnya bukan persen kan, jumlahnya rupiah. Nah, kalau biaya produksi nanti jumlah tarifnya itu berdasarkan persen. Nah, terus kalau ada soal lagi, biaya berapa BOP yang dibebankan? Caranya itu sama. Hanya saja ini berarti tarif persenan ini dikalikan bukan lagi unit produksi atau hasilnya, tapi dikalikan dengan biaya bahan baku yang dibebankan. Jadi misalkan dari ini tadi kan ditaksirkan BOP-nya 60, terus biaya bahan bakunya 50 juta. Ternyata dari periode ini biaya bahan bakunya itu yang dibebankan atau yang benar menjadi beban itu hanya 25 juta. Maka BOP-nya, tarif BOP-nya ya 120 juta ini 120%, maaf bukan juta, 120% dikalikan dengan bahan baku yang dibebankan sebesar 25 juta. Nah, maka hasilnya 30 juta. Kalian bisa menghitung menggunakan kalkulator kalian masing-masing ya, nanti di
buktikan. Jadi ini bedanya. Kalau 3 tadi kita menggunakan jumlah unit produksinya, kalau ini bukan unit produksi lagi tapi menggunakan bahan baku yang dibebankan. Itu kalau apa? Ya kalau menghitung BOP yang dibebankan. Kalau menghitung ini. Nah, yang terakhir, kita menggunakan dasar menghitung BOP, tarif BOP menggunakan dasar BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, rumusnya ini hampir sama dengan poin yang keempat tadi. Keempat tadi biaya produksi. Nah, karena ini biaya tenaga kerja langsung, maka rumusnya seperti ini. Tarif BOP dibagi biaya tenaga kerja langsung dikalikan 100%. Nah, langsung ke contoh soal. Ditaksirkan BOP dalam satu periode 60 juta. Sedangkan biaya tenaga kerja itu juga ditaksirkan sebesar 80 juta. Maka berapa tarif BOP-nya? Dari rumus ini tinggal masukkan lagi angkanya. Jadi 60 juta per 80 juta dikali 100%. Ketemu 75%. Nah, 75% ini apa? 75% adalah tarif BOP berdasarkan berdasarkan tenaga kerja atau BTKL. Maaf, saya salah ketik. Jadi 75% adalah tarif BOP berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Sama caranya menghitung. Jadi tinggal mengkalikan tarif ini dengan biaya bahan baku yang dibebankan. Nah, itu untuk menghitung apa? Menghitung BOP yang dibebankan. Berarti 75% nanti dikalikan dengan 25 juta. 25 juta itu apa? Bahan baku yang dibebankan. 25 juta. Akan ketemu hasilnya ini, 18.750. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan tentang bab menghitung tarif BOP? Nah, kalau tidak ada, silahkan kerjakan latihan soal yang sudah saya kirimkan minggu lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.